Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan: apakah seorang ayah masih berkewajiban menanggung anak tirinya padahal ibu si anak tersebut sudah wafat? Tidak ya. Jadi istilah anak tiri barangkali istilah yang tidak syar'i ya, karena ada kata-kata anak di situ, seolah menjadi anak padahal bukan. Maka dalam istilah syar'i bahasa Arab disebut robaib, bukan, tidak ada kata-kata anak. Kenapa? Karena tidak mempunyai kewajiban sedikit pun. Bahkan Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah aku mendapatkan pahala ketika aku memberikan sesuatu kepada anak-anakku dari Abu Salamah. Abu Salamah sudah wafat waktu itu. Nabi menjawab, iya. Nabi nggak bilang, loh itu kan anakmu. Nabi mengatakan iya. Artinya apa? Artinya Ummu Salamah tidak berkewajiban dengan hartanya itu menafkahi anak-anaknya. Karena nafkah itu tanggung jawab ibu apa ayah? Ayah. Padahal di sini Abu Salamah sudah wafat kan? Maka untuk nafkah anak-anak diambil dari mana? Diambil dari mana? Dari waris. Dari waris. Maka muncul pertanyaan, gimana kalau aku memberikan dari hartaku? Pertanyaan ini muncul berarti selama ini Ummu Salamah nggak pernah ngasih. Ngasihnya ya diambilkan dari warisan Abu Salamah. Itu anak sendiri. Gimana anak tiri? Ya, maka jelas tidak punya kewajiban. Oleh karena itu kalau antum nikah sama janda, punya anak 3, punya anak 5, punya anak 7, nggak usah takut. Bukan tanggung jawab antum kan anak-anaknya, tanggung jawab ayahnya gitu. Karena yang bercerai itu adalah suami dengan istrinya. Adapun ayah dengan anak tidak akan pernah bercerai selama-lamanya. Jadi makannya, minumnya, pakaiannya, biaya pendidikannya, semuanya ayahnya. Walaupun ayahnya sekarang ada di mana, nikah lagi dengan wanita lain, tetap dia berkewajiban sebagaimana ayah terhadap anak. Ya. Apakah orang-orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang melakukan kesyirikan nantinya akan mati dalam keadaan musyrik? Emang ada orang melakukan syirik dan dia sadar? Ya, saya sedang syirik nih. Saya kira memang nggak sadar. Ya, mau ikut saya syirik? Ayo, nggak ada begitu. Marilah saudara-saudara, ini malam Jumat Kliwon nih, saatnya kita berbuat syirik. Ya, nggak ada. Walaupun dia bawa keris, dia ke dukun, dia kuburan keramat, dia nggak bilang ini sedang syirik. Bilangnya apa? Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalam rangka memuliakan leluhur kita. Ini dalam rangka mencari berkah, ngalap berkah, gitu kan? Kalimat-kalimat yang bagus. Umumnya insya Allah semuanya nggak ada yang sadar. Kalau sadar ya ditinggalkanlah. Maka ketika du'atus salaf mengatakan ini syirik saudara-saudara, ini syirik saudara-saudara, mereka senyum-senyum apa marah? Marah. Enggak, ini bukan syirik. Itu. Maka ya umumnya tidak sadar, mereka tidak tahu. Apakah boleh digabungkan mandi junub dengan mandi Jumat? Tidak ya. Menurut kaidah satu niat satu amal, satu amal satu niat.
ya, maka ya 2 kali. Kalau mandi junub juga, mandi Jumat juga, ya 2 kali. Mandinya 2 kali. Mandi 2 kali ya tentu nggak usah sabunannya 2 kali, ya. Andukannya 2 kali, atau keluar kamar mandi dulu masuk lagi, tentu tidak begitu, ya. Ya cukup diguyur saja, diguyur, nanti diguyur lagi, ya kita kan sering begitu kan, dengan niat 2. Karena kaidah yang besar jangan kita lupakan, innamal a'malu binniyat, ini membawa arti bahwa satu amal satu niat. Bagaimana penjelasan tentang ucapan Imam Bukhari, Al-Quran adalah kalamullah sementara perbuatan hamba adalah makhluk? Dengan ucapan Imam Ahmad, barang siapa yang berpendapat bahwa lafaz dalam membaca Al-Quran adalah makhluk, yang dia maksud adalah Al-Quran, maka dia pengikut Jahmiyah. Ini yang menjadikan kesalahpahaman antara Imam Bukhari dengan Muhammad bin Yahya yang waktu itu pernah kita bahas, ya, yang akhirnya menjadikan hampir seluruh murid Imam Bukhari meninggalkan Imam Bukhari, dan yang berlanjut dengan beliau pulang meninggalkan Baghdad. Kisahnya sangat mengharukan. Itu kesalahpahaman di sini. Intinya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, itu saja, ya. Nggak usah dipertanyakan bagaimana lafadznya, ya. Kita cukup mengatakan, meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah, ucapan Allah. Bagaimana ucapan Allah, kalam Allah, suara Allah dibilang makhluk? Apakah seorang wanita wajib dikhitan? Iya, yang rajih wajib, karena perintah Nabi kan. 1, perintah Nabi. 2, diamalkan oleh seluruh sahabat sahabiyah. Bahkan Nabi lebih rinci dalam memberikan keterangan, tidak seperti khitannya laki-laki. Beliau mengatakan, pendekkan, jangan habiskan. Kalau dihabiskan maka nanti tidak punya syahwat lagi. Kalau tidak dipendekkan maka syahwatnya akan liar. Kemudian keuntungannya bisa mempercantik wajahnya, bisa menambah nikmat dalam jima. Ini semua disabdakan oleh Nabi SAW dan difahami oleh para imam bahwa ini wajib. Bagaimana jika minta maaf kepada orang tapi dia tidak mau memaafkan kita? Tergantung kesalahannya apa. Tergantung kesalahannya apa. Kalau sekedar mencaci maki, menggunjing, menjelek-jelekkan, maka yang penting kita sudah minta maaf. Ketika dia masih sakit hati tidak mau memaafkan, maka Allah yang akan memaafkan kita. Kalau sekedar menggunjing, mencaci maki, memfitnah gitu, bukan memukul, menendang, membunuh ayahnya, mencuri motornya. Ini kalau tidak memaafkan berarti kisos. Maaf Pak ya, kemarin saya emosi mukul wajah Bapak. Si Bapak bilang saya nggak mau maafkan. Terus apa? Ya kisos, balas pukul. Yang mukul bukan Bapak itu, ya. Artinya resmi dari negara. Gitu. Menendang, mencongkel matanya, merobek telinganya, melukai, seperti adiknya Anas bin Nadhr ya kan, mau dipatahkan giginya.
Rubayyi binti Nadhr ini, karena dia mematahkan gigi seorang budak. Ya, termasuk mengambil motornya tidak dimaafkan, ya balikin. Gitu. Jadi tergantung kesalahannya. Ada yang bilang bila telinga kita berdenging, itu tandanya Nabi sedang menyebut nama kita. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil? Mana ayat? Mana hadis? Mudah. Ya, boleh ngomong apa aja boleh. Tapi pakai dalil, ini kan bicara tentang agama. Bicara tentang dunia juga harus ada hujjah. Bapak lulusan mana? Rujukan Bapak buku apa? Karangan siapa? Kan begitu, ini hal yang wajar kan? Ini masalah agama, patokannya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan beginilah mestinya kita bicara agama, ya, dengan dalil. Ada ustadz yang nggak suka kalau agama bentar-bentar dalil, bentar-bentar pakai rujukan, ya, ini aneh, ya. Katanya dengan dakwah salaf, dakwah jadi susah, ya. Kalau ada ustadz dakwah bentar-bentar tanya dalilnya mana, ya, ayatnya mana, hadisnya mana. Justru alhamdulillah jadi cerdas kan jamaah, malah dia sedih, ya, malah dia curhat, ya, prihatin. Justru kan alhamdulillah jamaah jadi cerdas, kaum muslimin jadi pinter, bertanya tentang dalil, kan mestinya begitu, bukan malah sedih, ya. Maka batil ini mana, ya. Tidak boleh berbicara tanpa dalil. Nah, disinilah kita takut dengan berita dari lisan Nabi yang beliau lihat sendiri bersama Jibril. Beliau saksikan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, ada orang menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting, menarik lidahnya digunting. Nabi bertanya, "Man-hum ya Jibril?" Mereka itu siapa ya Jibril yang menggunting lidahnya sendiri? Dijawab oleh Jibril, mereka adalah para penceramah. Mereka para khutbah umatmu kelak. Para penceramah. Penceramah yang seperti apa, ya? Tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis, berbicara suka-suka dia. Dan itu terjadi. Dan kita saksikan hari ini. Maka belajarlah dengan rujukan kitab. Kita ini kan terbatas kemampuan kita. Kalau tanpa kitab, ya lupa. Ya alhamdulillah lupa, kita tinggal merujuk kitabnya. Lupa merujuk kitabnya, aman insyaallah. Ya. Maka terus belajar kitab. Jangan hanya di pesantren saja belajar kitab. Begitu ceramah nggak dipakai lagi, ya itu kan. Padahal mereka dulu waktu belajar di pesantren pakai kitab. Begitu ceramah udah nggak pakai kitab lagi, kan aneh. Ya, mestinya diteruskan itu. Betulkah setiap wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ada 10 orang sahabat yang membantu menerjemahkan wahyu-wahyu tersebut? Menerjemahkan ke bahasa apa? Emang wahyu turun kepada beliau bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa sehari-hari beliau, ngapain diterjemahkan? Ya, batil ini. Dan 10 sahabat bermusyawarah untuk memahami wahyu tersebut. Wow, lebih batil lagi. Bisa dapat dari mana yang beginian, ya? Maka hati-hati, ya. Duduk di majelis hati-hati, mencari ilmu hati-hati. Semakin belajar semakin bodoh, semakin belajar semakin sesat. Itu terjadi hari ini. Syubhat di mana-mana, luar biasa. Dan namanya jamaah, namanya murid, tentu sikoh dengan gurunya, ya kan? Maka hati-hati. Bagaimana hukum mengikuti job
posting pekerjaan untuk menduduki jabatan di kantor. Kalau ini pekerjaan tidak masalah ya. Ini pekerjaan dan kita mampu, kita tunjukkan kemampuan kita, dan tentu kita tawar-menawar gajinya berapa, enggak masalah. Saya lulusan anu, saya bisa anu, saya punya program begini, enggak masalah. Yang masalah adalah minta jabatan dalam pemerintahan. Itu kan lebih kepada jabatan, bukan pekerjaan. Yang bekerja kan bawahannya. Dia menjabat tinggal nyuruh-nyuruh, tinggal mengeluarkan kebijakan begini begitu, itu yang haram. Ya, tidak boleh minta. Adapun pekerjaan enggak masalah. Bagaimana membantu orang tua membayar cicilan hutang riba, apalagi kalau terlilit ya. Ribanya sudah, akad ribanya sudah berlangsung apa sedang berlangsung? Sudah kan? Sudah setahun yang lalu akad ribanya dan itu haram. Ya. Apakah ketika kita membantu saudara kita, orang tua kita yang terlilit hutang riba, bisa dikiaskan dengan seorang bidan yang membantu persalinan seorang wanita hamil melahirkan hasil zina? Dosakah si bidan ini? Dosakah si bidan ini, si dokter kandungan ini menolong kelahiran wanita hasil zina? Dosakah? Tentu tidak berdosa, zinanya sudah lewat. Dia tidak membantu zina, dosanya sudah lewat. Ini akibat dari zina. Nah, bisa dikiaskan ke situ. Akad ribanya sudah selesai. Ini saudara kita ini sedang terlilit hutang, ya kita bantu. Maunya kita utang 10 juta kembali 10 juta. Tapi salah apa? Salah sudah terlanjur ya, harus 11 juta, harus 12 juta gitu kan, didolimi tidak berdosa. Atau kalau ragu ya bantu yang 10 juta. Bapak kan utang sama rentenir itu 10 juta, ini 10 juta, nggak masalah ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.